Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke di sini ayat yang berikutnya tentang masalah surat Yusuf. Sebentar Pak ya. Nah, taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Dan Zulaikha, walaupun enggak disebutkan namanya, dan Zulaikha menggoda Yusuf alaihi salam yang mana Yusuf sedang berada di kamarnya Zulaikha. Wa ghallaqatil abwab, dan Zulaikha menutup pintu-pintunya, ngunci pintu-pintunya, dan dia mengatakan, hai talak, sini engkau wahai Yusuf. Qala ma'adallah, Yusuf mengatakan, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu rabbi ahsana mathwai, dia adalah Rabbku yang mana Allah telah memberikan tempat yang paling baik untuk saya. Innahu la yuflihudz zalimun, sesungguhnya tidak beruntung orang yang zalim. Taib, Masya Allah. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yusuf ketika itu berada di baitnya Zulaikha. Bait fi baitiha. Kita taunya baitun itu artinya apa? Rumah. Tapi bait yang dimaksudkan di situ itu bukan sekedar rumah. Dia kamar, ada bagian sekat tersendiri. Jadi kamar kan biasanya ada lagi tirainya lagi. Nah, itu biasanya zaman dulu para wanita tuh sholat di situ, di bait itu. Nah, Yusuf di situ karena memang ketika itu Yusuf beberes rumah. Jadi dia membereskan rumah-rumahnya, termasuk di situ kamarnya Zulaikha. Dibereskan ya kamarnya Al-Aziz seperti itu. Memang tugasnya Yusuf seperti itu. Nah, bait itu bukan sekedar rumah, tapi apakah? Kamar yang khususnya lagi. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'ati fi baitiha khairun laha min salatiha fi hujratiha. Salat seorang wanita di baitnya itu lebih baik dibandingkan salat dia di kamarnya. Hujrah di kamar. Bait itu apa? Ruangan khusus di kamarnya. Nah, wanita salat di ruangan khusus di kamar itu lebih baik dibandingkan dia salat di mana? Di kamarnya. Dan salatnya dia di kamarnya khairun laha min salatiha fi dariha. Lebih baik dia salat di kamar dibandingkan salat di rumah. Salat dia di rumah lebih baik dibandingkan salat dia di masjid. Nah, itu yang dimasukkan bait dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di sini mulailah ada syahwat dalam jiwa siapa? Zulaikha. Mulai ada keinginan untuk berzina si Zulaikha ini. Sebabnya kata para ulama adalah khalwatnya Zulaikha bersama siapa? Yusuf. Kenapa awalnya itu nggak dikunci rumah, nggak dikunci afwan kamarnya? Ternyata dikuncilah wa ghallaqatil abwab, dikuncilah itu kamarnya oleh Zulaikha. Semakin besar keinginan dia si Zulaikha untuk ngapain? Zina. Zulaikha langsung ada keinginan. Kenapa? Khalwat apalagi dikunci. Makanya itulah yang diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Jangan sampai ini laki-laki khalwat berdua-duaan dengan siapa? Wanita.
Masya Allah. Khalwat ini Pak bahaya. Banyak fitnah umat yang terjadi sebabnya khalwat yang bukan dengan mahramnya. Karena Yusuf bukan mahram dengan siapa? Zulaikha. Walaupun Zulaikha nganggap sebagai anak angkat, tapi bukan mahram. Masya Allah. Makanya ketika itu diingatkanlah kita ini, Masya Allah tabarakar rahman, jangan sampai berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya. La yakhluwanna rajulun bimra'atin, jangan sampai seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali yang ketiga siapa? Syaitan. Illa wa thalithuhuma syaitan, yang ketiga syaitan. Jadi kalau seseorang berkholwat dengan wanita, itu bisikan syaitan lebih besar. Itu bisikannya apa? Lebih besar. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan fihi man'ul khalwati bil ajnabiyyah wa huwa ijma'. Dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kita simpulkan bahwasanya khalwat dengan seorang asing bagi kita, laki-laki dengan wanita, wanita dengan laki-laki, itu dilarang, wa huwal ijma', dan itu ijma' para ulama. Itu ijma' para ulama. Dan ini diingatkan berkali-kali, jangan sampai kita khalwat, jangan sampai kita khalwat, jangan sampai kita khalwat. Dan Masya Allah, terus gimana kasusnya? Kalau laki-laki khalwat dengan laki-laki, perempuan khalwat dengan perempuan, nggak ada masalah jika aman dari apa? Fitnah. Kecuali ada orang berpenyakit seperti kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut ini Pak, jangan kasih laki-laki naik syahwat dia, kasih perempuan aman. Ini kaum Nabi Luti ini, Masya Allah, yang melakukan homoseksual, dikasih perempuan nggak mau dia. Tapi kapan dikasih laki-laki, Masya Allah, kena dia. Jadi kalau seandainya seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang laki-laki boleh, hukum asal boleh jika aman dari fitnah. Ulama zaman dulu makanya mementingkan dan bahkan sangat penting sekali seorang laki-laki jaga apa? Jenggot. Bahkan Masya Allah, zaman dulu kapan seseorang ini motong jenggot itu fitnah bagi mereka. Apalagi kulitnya putih, hidung mancung, agak apa gemulai naam sahih. Udah, itu kaum Nabi Lut terjadi. Kemayu lagi, ya Allah. Makanya memang diperintahkan tuh apa? Untuk berjenggot. Dan bahkan Masya Allah tabaraka rahman, ada salah seorang ulama mengatakan, man admanan nazar, barang siapa yang dia itu candu terhadap melihat amrod. Amrod ini laki-laki tak apa? Berjenggot. Fattahimuhu fi dinihi. Hati-hati terhadap agama dia. Jangan berteman sama dia. Oh kan dia udah punya anak, sudah nikah. Siapa bilang? Pernikahan dia banyak digunakan untuk nutupin apa? Penyakitnya. Dia punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga. Itu cuma nutupin kasus penyakit dia dari penyakit apa? Homoseksual. Dan itu bahaya Pak. Sampai zaman dulu Masya Allah, Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, bukankah kita ini memiliki banyak perempuan? Kenapa kalian gak ngambil itu perempuan? Alaysa minkum rajulun rasyid, tidakkah ada orang yang berakal lurus dari kalian? Berarti hampir kaumnya Nabi Lut merajalela melakukan apa? Homoseksual. Masya Allah, hampir merajalela. Makanya udah diingatkan, dan kita nggak ragu di situ. Kapan ada bau-bau ngarah ke sana, cepatlah. Apalagi yang Masya Allah tinggalnya ini semua lanang, selanangan gitu loh. Kamar berdua, satu ranjang, satu selimut. Sudah, nggak boleh kata Nabi kita sallam. Jangan sampai seseorang itu
tidur dengan laki-laki lain fi lihafin wahid, dalam satu selimut. Awalnya dia nggak ada rasa, tapi syaitan tetap membisiki. Syaitan tuh Pak langkahnya pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Kita sekarang mengatakan nggak mungkin lah kita ini melakukan liwat. Naam sahih, sekarang nggak mungkin. Tapi banyak sekarang orang-orang, jangankan yang tinggal satu asrama dengan laki-laki yang di pondok, jangan bicara orang awam yang tinggal dengan banyak wanita. Ada nggak mereka yang homoseksual? Banyak. Perempuan banyak tersebar. Tapi yang dipilih malah apa? Laki-laki. Nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya di sini diperintahkan seseorang itu untuk tidak khalwat dengan laki-laki kalau seandainya ada fitnah. Tapi kalau nggak ada fitnah ya aman. Tapi kalau mau tidur usahakan pisah ranjang. Kan perintah Nabi kita Muhammad SAW tentang anak-anak kita, masya Allah. Beliau bersabda tentang anak-anak yang sudah berumur, ketika diperintahkan untuk sholat, apa kata beliau SAW? Mereka dipisahkan fil madaji', tempat tidurnya, satu orang satu ranjang, itu dipisahkan biar nggak nimbul perasaan syahwatnya itu menyimpang seperti itu. Karena memang sering sekali kejadian orang-orang menyimpang seksnya, jadi dia itu nggak tahu orientasi seksnya kemana gitu loh ya. Itu sebabnya gara-gara pendidikan yang salah sejak kecil. Jadi ujung-ujung dia mengatakan saya seperti ini penyakitnya memang bawaan lahir. Loh, homoseksual kata dia bawaan apa? Lahir. Lah ini kan nyalahin Allah. Sedangkan Allah menciptakan manusia di atas apa? Fitrah. Nggak ada Pak bayi lahir dalam kondisi dia itu bawa dosa, nggak ada. Sampai Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada satupun bayi yang lahir di atas muka bumi ini kecuali lahirnya di atas fitrah, kata Nabi. Terus siapa yang merusaknya? Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya yang buat dia jadi Yahudi. Awalnya fitrah muslim dia nih. Dia tahu di mana Allah, dia tahu siapa Allah, dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi abahnya, ummahnya, semisal bapak ibunya yang buat dia ini jadi Yahudi. Yang kedua Nasrani. Yang ketiga Majusi. Bisa orang berubah agamanya sebabnya lingkungan dari orang tua. Sama pendidikan nih, kapan seandainya salah dari awal, tidak dididik dari kecil, bisa menyimpang. Makanya dari kecil-kecil itu kata Nabi SAW, wa farriquhum bainal fil madaji', pisahin mereka dalam urusan ranjang tempat tidur. Makanya disebutkan oleh para ulama dalam madhab Syafi'i disebutkan wal khalwah bi syahwa li rajulin ma'a rajul aw imra'ah ma'a imra'ah. Diharamkan seseorang berkhalwat laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan apa? Perempuan ketika ada syahwat. Itu enggak boleh. Nasallallahu salamatan afiyah. Ana enggak salah udah cerita ke antum di sini. Ada kasus santri pondok, ada, ana enggak sebutkan pondok mana. Ya karena pondoknya enggak salah. Orang tuanya yang salah. Jadi ketika itu ada salah satu santri pondok nih, masya Allah, melakukan liwat, seksual. Diteleponlah orang tuanya. Ketika ditelepon orang tuanya, masya Allah, ternyata ketika disidang sama ustadznya, kapan pertama kali dia ini mempraktekkan homoseksual? Jawaban dia ketika liburan. Loh kok bisa? Rupanya dia menyampaikan orang tuanya ini ketika liburan, ya ngajak kawannya saja. Kamu deket sama fulan, ya gak apa-apa, ajak main-main juga gak apa-apa. Jadi berangkatlah jalan-jalan, mesen hotel 2 kamar. Bapaknya sama ummahnya, ini dia dipesankan sama kawannya. Cuman kasusnya bukan 2 ranjang, single bed. 1 ranjang, udah. Itu dia ngomong, saya pertama kali lakukan liwat dengan fulan itu sejak itu, sampai akhirnya ketagihan.
Nasallallahu alaihi wasallam. Berarti betul nggak kata para ulama? Wallahi sahih. Kita sekarang ngomong iya, tapi sekarang kita faktanya banyak orang-orang di sana homoseksual. Jadi walaupun kita katakan semisal itu nggak ada masalah, cuman kalau terus berulang itu sangat menimbulkan fitnah, dan itu yang harus kita hindarkan. Apalagi masya Allah, antum tahu liwat ini nggak sembarangan, Pak. Liwat ini lebih parah dibandingkan apa? Zina. Makanya hukumannya juga lebih dahsyat dibandingkan apa? Zina. Kalau zina diapain? Orang zina sudah nikah, apa hukumannya? Rajam dalam Islam. Rajam nih Pak, dibuat parit, kaum muslimin bawa batu, lempar dengan bebatuan. Rajam. Tapi kalau liwat, la. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kasusnya kaum Nabi Lut, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Ketika azab kami sudah datang, Pak, masya Allah, ini bumi diangkat sama Allah Subhanahu wa taala sampai atas, baru dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu apa? Dilempar dengan apa? Bebatuan, masya Allah. Bebatuan itu Pak datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa kata para ulama? Haddul liwat, orang yang berbuat liwat itu cari gedung paling tinggi. Di sini di mana gedung paling tinggi? Gedung pabrik. Bawa gedung pabrik sana yang paling tinggi, dorong dia, jatuh. Mati nggak biasanya? Mati. Cuman masih ada ruh. Kapan dia itu jatuh, masih ada ruh, lempar bebatuan sampai betul-betul mati, baru dikubur. Ngeri nggak? Ayo wallah ngeri. Makanya jangan sampai kita remehkan hal-hal tersebut. Dan nasallallahu alaihi wasallam, dari dulu peringatan itu sudah datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kasusnya yang dibunuh itu Pak, yang liwat ini dua-duanya, pelaku sama yang objeknya. Objek ini yang dia ridho ya, dibunuh juga. Man wajadtumuhu ya'mal amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ula bihi. Siapa yang kalian dapati dia itu mempraktekkan perbuatan kaum Nabi Lut, faqtulul fa'il, pelakunya bunuh, wal maf'ula bihi, dan objeknya yang ridho juga diapain? Dibunuh. Nasallallahu salamata wal afiyah. Terus gimana dengan sihak, dengan lesbi? Ini harus kita bahas juga, Pak. Ternyata sihak ini itu dosa besar tapi tidak ada hadnya. Had itu hukuman langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang nentukan, itu datangnya syariat dari Allah Subhanahu wa taala, itu had. Tapi sihak, hadnya nggak ada. Nabi nggak nentukan, itu kembali kepada waliul amr, kepada pemerintah. Bisa langsung dibunuh, bisa dipenjara, bisa dicambuk, terserah pemerintah. Itu namanya hukuman ta'zir. Apa? Ta'zir. Kalau had itu langsung dari Allah. Mencuri, diapakan? Potong tangan. Itu datangnya dari siapa? Allah. Liwat seperti itu. Sihak, lesbi tidak ada. Tapi dosa besar. Sampai Nabi kita Muhammad SAW ditanya tentang al-mar'ah tarkabul mar'ah. Bagaimana hukum seorang wanita menunggangi wanita yang lain? Lesbi maksudnya. Apa kata beliau? La yalqainallaha wa huma zaniyatan. Hukumannya itu dosanya sama dengan dosa zina. Besarnya sama dengan dosa besar apa? Zina. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jangan sampai kita ini berkhulwat dengan lawan jenis, itu haram. Ada syahwat ataupun tidak ada apa? Syahwat. Lawan jenis, kalau sama jenis enggak apa-apa. Yang penting aman dari syahwat. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, enggak apa-apa khulwat. Yang penting aman dari fitnah. Tapi kalau lawan jenis, laki-laki dengan perempuan, maka enggak boleh berkhulwat. Walaupun kira-kira aman dari fitnah.
tapi tetap nggak boleh. Contohnya antum berkholwat dengan mbah-mbah yang sudah apa? Tua. Tetap tidak boleh. Sampai Masya Allah antum tahu ada orang mengatakan, oh nggak apa-apa kita ini Masya Allah berjabat tangan dengan orang yang sudah tua lawan jenis. Ana mau jabat dengan mbah-mbah nggak apa-apa, kata dia. Kan aman dari syahwat. Ana mau berdua-duaan dengan mbah-mbah nggak apa-apa lah, kan aman dari syahwat. Tunggu dulu. Betul aman dari syahwat. Pertama, pas keseringan. Cantik juga mbah ini ya. Padahal udah beruban. Gigi apa? Ompong. Naam sahih. Tapi lama-lama cantik ini. Bisa nggak? Lah, antum buka di Google, Mbah Fulan nikah sama gadis Fulan. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Dan bahkan mereka bahagia gitu loh. Jadi siapa yang bilang aman dari syahwat, aman dari fitnah? Makanya larangan untuk jabat tangan dengan lawan jenis itu umum. Beliau bersabda, li an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an tamassa yaduhu imra'atan la tahillu lahu. Lebih baik seorang laki-laki ditusukkan kepalanya dengan paku besi, itu lebih baik dibandingkan tangannya nyentuh wanita yang bukan apa? Mahramnya. Umum. Baik wanita ini tua ataupun wanita ini apa? Muda. Tetap tidak boleh, Masya Allah. Jadi itu kata para ulama, jangan sampai kita keluar. Lah Zulaikha sama Yusuf beda nggak umurnya jauh? Beda nggak? Beda jauh sekali umurnya. Sampai Yusuf ini itu diangkat jadi apa? Anak kan. Umurnya itu jauh. Yusuf diangkat jadi anak itu ketika Yusuf masih dalam apa? Sumur. Jadi beda umur antara Zulaikha dengan Yusuf tuh jauh, terpaut jauh. Ternyata Zulaikha ada syahwat dengan siapa? Yusuf. Siapa bilang aman? Lah, ana tuh ada lihat video di Instagram itu mbah-mbah. Dia mbah ini ana nggak tahu. Kayaknya memang ada, dia punya laki-laki. Ketika laki-laki ini mendua, dia cemburu. Anda lihat itu di Instagram dari Medan. Ketika ini mbah ini punya laki-laki ini ya dia selingkuh gitu ya, cemburu. Anda bilang, wallah betul lah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa bilang mbah nggak ada syahwat? Dia ada syahwat walaupun apa kecil. Kita juga sama ada syahwat. Oke lah sekarang kita aman. Tapi siapa bilang? Makanya ada sebuah kaidah. Likulli saqitatin laqit. Setiap barang yang jatuh ada yang mungut. Antum tahu uang 1.000 ada harganya? Kalau jatuh uang 1.000 antum pungut nggak? Dipungut nggak? Dipungut, sayang ini kan gitu. Padahal 1.000 nih sudah harganya itu ya murah sekali. Apa kata para ulama? Likulli saqitatin laqit. Mbah juga sama. Jangan dikira nggak ada yang nggak ada yang mau mungut dia. Ada. Dan bahkan ada orang ini syahwatnya bukan sama yang muda, tapi sama siapa? Yang tua. Ada. Dan kita nggak pernah tahu kasus itu. Makanya diingatkan khalwat ini tetap tidak boleh. Bahaya Pak, Masya Allah. Pembantu. Antum punya pembantu itu sensitif dengan apa? Khalwat. Kalau seandainya kita memiliki pembantu di rumah kita bertiga, kita, istri kita sama pembantu. Pembantunya perempuan. Maka di sini kapan istri kita berangkat pergi, kita juga harus pergi. Enggak boleh kita di rumah. Enggak boleh. Enggak boleh. Anak ada yang bantu di rumah anak gara-gara istri anak ini sibuk ngajar di pondok. Jadi ada alhamdulillah yang bantu di rumah. Itu anak kapan dia kerja di rumah, istri anak ngajar, anak di kantor, anak gak bakal masuk kecuali sampai zuhur. Zuhur dia udah pulang, baru anak masuk.
Sekarang anda bilang nggak ada syahwat, nah udah tua kok. Memang betul nggak ada syahwat. Tapi siapa bilang? Kita nggak pernah tahu syaitan itu apa. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah siapa? Syaitan. Makanya nasallallahu alaihi afiyah, terlalu sombong kita mengatakan tidak ada syahwat bagi kita untuk orang yang sudah tua. La. Tetap harus kita apa? Jaga-jaga. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, baik. Kita masuk ke pembahasan lagi, ke tema. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ghallaqatil abwab. Dan Zulaikha itu mengunci rumahnya, mengunci pintu kamarnya. Ghallaqa sama aghlaqa itu beda. Kalau antum tanya apa bahasa Arabnya menutup, aghlaqa yughliqu. Dari wazan af'ala yuf'ilu. Tapi kalau fa'ala yuf'ilu taf'ilan, ghallaqa yughalliqu taghliqan, itu artinya betul-betul memastikan pintu sudah diapain? Dikunci. Biasanya kan ada slot kunci sama kunci yang biasa itu dipastikan dua-duanya terkunci. Itu Zulaikha. Saking takutnya Zulaikha ketahuan sama orang lain, betul-betul dikunci. Ini sama antum tahu arti mendengar bahasa Arab. Bisa sami'a yasma'u, ana asma'. Ini aku mendengar. Tapi bisa istama'a yastami'u, dari wazan ifta'ala yafta'ilu. Aku mendengar juga. Tapi apa bedanya? Ifta'ala yafta'ilu, mendengarkan dengan seksama. Kalau sami'a yasma'u itu mendengar. Apa bedanya gini, Pak? Antum di pasar. Kalau antum mengatakan sami'tul musiqa, aku dengar musik. Biasa saja, ana enggak suka, ana lewat aja. Tapi terdengar. Tapi kapan antum sampai? Berarti apa? Istama'tu al-musiqa. Aku mendengar seksama abamu musik. Bahaya ini, Pak. Kapan udah kayak gini? Istama'a yastami'u. Sama sami'tul Quran. Aku dengarkan apa? Quran. Dia cuman lewat aja, enggak fokus. Efeknya itu kurang. Tapi kalau istama'tu ilal Quran, aku dengar seksama Quran, itu Pak, kita dengar itu bisa sampai nangis, Masya Allah. Bisa kita merenung takut adab Allah. Nah itu beda, Pak. Jadi bahasa Arab itu detail. Antum cari semua bahasa di dunia, bahasa alam ini, Pak, yang paling detail bahasa apa? Arab. Beda, Pak. Kalau kita dengar ya dengar, gitu saja. Tapi bahasa Arab itu apa? Beda. Mereka itu ada sorofnya dan itu maknanya berbeda-beda. Masya Allah tabarakar rahman. Taib, itu yang disebutkan oleh para ulama. Perhatikan, Pak, di sini kamarnya Zulaikha itu berarti ada banyak pintu. Kenapa? Wa ghallaqatil abwab. Zulaikha menutup pintu-pintunya. Al abwab jam'un min bab. Satu pintu itu bab. Jamaknya apa? Abwabun. Pintu-pintu. Berarti kamarnya banyak pintu, banyak aksesnya. Wallahu alam apa fungsinya? Ana juga enggak tahu, enggak disebutkan juga oleh para ulama. Tapi ala kulli hal itu pintu tuh dipastikan untuk dikunci semuanya. Karena biasanya satu kamar itu berapa pintunya? Satu. Tapi ini ada banyak pintu. Ana nggak tahu apa sebabnya, apa hikmah dan sebagainya. Tapi di situ memang nggak ada orang yang bisa masuk setelah dikunci oleh siapa? Zulaikha. Masya Allah. Ketika diajak, qalat haytalak, wahai Yusuf, sini engkau. Diajak untuk berzina. Mbak, Zulaikha, ana sering sebutkan wanita yang paling cantik di Mesir ketika itu siapa? Zulaikha. Wanita yang memiliki kedudukan tinggi siapa? Zulaikha. Zatu jamalin wa zatu mansibin. Zulaikha ini memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki paras yang cantik. Mbak, digoda kita, dirayu kita sama orang yang kedudukannya tinggi, sama wanita yang parasnya cantik. Mungkin kita, Pak, kapan diuji oleh Allah dengan fitnahnya Yusuf, kita gagal. Na'udzubillah, jangan sampai diuji, Pak, ngeri. Tapi Yusuf bisa apa? Berhasil, Masya Allah. Kalau kita ada di kedudukannya Yusuf, kondisi Yusuf, Pak, kita nggak jamin kita bisa lulus. Karena kita tahu fitnah yang paling besar untuk laki-laki fitnah apa? Wanita, nggak ada yang lain. Wanita itu.
Sampai Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adar 'ala rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu pun fitnah yang lebih besar untuk laki-laki dibandingkan fitnah apa? Wanita. Masya Allah. Ini Pak udahlah dikunci, orang nggak bisa masuk. Yang godanya cantik, yang goda juga orang memiliki kedudukan yang apa? Tinggi. Tapi apa kata Yusuf? Qala ma'adzallah. Nggak terjadi perzinahan itu Pak. Langsung di-cut sama Yusuf. Ma'adzallah. Aku berlindung kepada siapa? Allah. Pak, kapan ada bisikan untuk maksiat, segera ucapkan a'udzubillahi minasy syaitanir rajim atau ma'adzallah inni akhafullah. Itu bisa. Dan inilah yang disebutkan Pak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dinaungi oleh Allah, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan siapa? Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun, ada 7 golongan, Masya Allah. 7 golongan, cuman 7 Pak, dari banyak manusia nanti yang dikumpulkan oleh Allah pada padang mahsyar, banyak sekali Pak. Yang dapat naungan Allah itu cuman berapa? 7. Itu Pak, matahari didekatkan sama Allah sampai jaraknya cuman beberapa mil saja. Dekat sekali jarak kita Pak dengan matahari. Jauh enggak? Wallahi jauh sekali. Ana tadi di speedboat itu, keberangkatannya itu agak lama. Ana sama akhi Andre masuklah ke speed itu agak cepat Pak. Kan nunggu nih ya di speed itu macam di sauna kita. Ana duduk itu Pak, Masya Allah. Ana bilang ke akhi Andre, akhi kita di sauna ini gratis. Ana bilang, syufa keringat semua. Ana tidurkan aja Pak, ana tidurkan. Pas bangun memang keringat semua. Nah sahih. Itu jarak matahari dengan kita jauh enggak? Jauh. Panas Pak, letih kita. Apalagi sekarang musim kemarau, hujan tak hujan-hujan. Apalagi padang mahsyar yang didekatkan cuman berapa mil saja oleh Allah SWT. Matahari itu Pak didekatkan sama kita. Tapi ada orang yang Masya Allah, Allah naungin. Dia nggak merasakan sulitnya pada hari kiamat karena dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada berapa? 7 golongan. Yudhilluhumullah. Allah kasih naungan untuk mereka. Yauma la dhilla illa dhilluhu. Yang mana tidak ada naungan kecuali naungannya siapa? Allah. Salah satunya apa? Wa rajulun da'athum ra'atun. Seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita, dipanggil oleh seorang wanita, zatu jamalin wa mansibin, yang mana wanita ini cantiknya Masya Allah dan memiliki kedudukan yang apa? Tingginya Masya Allah. Faqala inni akhafullah. Dia responnya langsung mengatakan, apa reaksi dia? Aku takut kepada siapa? Allah. Itu termasuk Yusuf pemimpin mereka. Masya Allah. Inni akhafullah. Aku takut sama Allah. Dan ini Pak, jarang orang seperti ini, sulit. Dan itulah Nabi Yusuf alaihi salam. Terjadi nggak perzinahan? Nggak terjadi, langsung dikat. Kalau ada bisikan-bisikan kita untuk main judi, untuk minum khamr, untuk merokok, kita tahu nih Pak, kita mau berhenti merokok, kita mau berhenti minum khamr, kita mau berhenti main judi. Kita tahu itu, tapi tiba-tiba ada godaan setan terbesit di hati. Nggak apa-apalah, coba lagi. Pak, langsung cut dengan ucapan apa? Inni akhafullah. Aku takut kepada siapa? Allah. Atau ma'adzallah, atau minimal a'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah Pak, dengan apa Nabi Yusuf menangkis? Pertama ucapan ma'adzallah, kemudian yang kedua ucapan apa? Innahu rabbi ahsana mathwai. Itu adalah Allah, yang mana Allah telah memberikan saya tempat yang paling baik. Apa itu? Kerajaan Mesir. Yang mana sebelum itu Yusuf berada di mana? Di sumur. Yusuf di sumur, Masya Allah.
dijatuhkan, ditenggelamkan sama saudara sendiri. Nasallallahu salamatan afiyah. Cobaan berat bagi Yusuf. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan karunia untuk Yusuf, nikmat yang besar untuk Yusuf, berada di istana Mesir. Pak, kita mau masuk istana, gedung istana itu berat. Masuk rumah Pak Wali Kota itu berat. Masuk rumahnya Pak Menteri nggak sembarangan. Yusuf Allah kasih kelebihan masuk di sana, punya akses ke sana. Pak, kelebihan yang Allah berikan untuk siapa? Nabi kita Yusuf. Nah, itu kita bisa juga, Pak, ingatkan diri kita kapan mau maksiat. Kecil, betul kecil, tapi ada bisikan dari kecil ini, Pak, untuk kita maksiat. Kita mengatakan, ma'allah, bukankah Allah udah ngasih nikmat sama anak dengan nikmat yang besar? Wallahi sahih. Pak, antum kalau mau hitung nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau ngitung nikmat Allah nggak bakal bisa. Wallahi mustahil. Antum tahu, ingat nggak dulu zaman kita COVID-19? Banyak nggak yang jual tabung tabung oksigen? Banyak nggak? Banyak. Berapa harga tabung oksigen itu? Anda nggak ngerti? Jutaan ada nggak? Nggak ya? Tapi orang COVID itu berapa tabung dia butuh? Dia bernafas itu harus beli oksigen. Sekarang kita beli nggak oksigen nih? Kalau seandainya Allah bebankan kita untuk beli oksigen, Pak, ya Allahu Akbar, nggak bisa hidup kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kenapa kita nggak berpikir nikmat Allah yang besar dari sejak kita dijanin, kita janin nih di rahim ibu kita. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Ibu kita bisa? Ibu kita nggak bisa ngasih kita rezeki. Mustahil. Darah haid, sekotor-kotornya darah dirubah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang hamil nggak ada yang haid. Gizi darah haid itu, Pak, Allah jadikan gizi untuk apa? Janin. Air susu ibu, siapa yang buat itu? Allah. Sekarang, Pak, susu apa yang paling mahal? Susu formula. Merek apa yang paling mahal? Berapaan harganya? Per kaleng itu berapaan? Ratusan ribu ya? Anggaplah 300.000. Atau anak nggak tahu berapa. Mungkin segitu yang paling mahal. Bandingkan air susu ibu, mana lebih bagus? Tetap ASI, Masya Allah, Mak. Wallahi tetap ASI. Allah perintahkan kita untuk bayar atau gratis? Wallahi free, majan, gratis sama Allah SWT. Itu Allah kasih kita, Pak, bisa merasakan air susu ibu itu yang nyiptakan Allah. Allah yang buat itu, Pak. Tiba-tiba kita mau maksiat sama Allah. Pak, kalau ada seseorang fulan, wallahi kalau ada seseorang fulan ngasih anak uang setiap harinya, bahkan tiap bulannya, dikasih anak tiap bulan, dikasih anak uang jajan tiap hari, dari anak kecil sampai 10 tahun, anak nggak akan lupakan jasa dia. Kalau ada loh ya manusia kayak gitu yang sampai sama anak dikasih uang bulanan dan anak dikasih uang jajan sampai setiap hari, dan itu berjalan sampai 10 tahun. Wallahi kapan dia minta sama anak nggak akan membangkang sama dia, dan anak nggak akan lupakan jasa dia. Taib, Allah berapa lama ngasih nikmat untuk kita? Berapa umur kita sekarang? Ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, bahkan ada yang 50 tahun. Tiba-tiba kita lupa jasa Allah. Wallahi kita itu sebesar-besarnya durhaka seorang makhluk kepada Rabbnya. Nah, kita lupa nikmat Allah. Kita nggak sadar makan Allah berikan untuk kita, dan kita lupakan. Itulah kata Yusuf, bagaimana mungkin aku mau berzina? Zina dosa apa? Besar. Gimana mungkin aku berzina? Innahu rabbi ahsana mathwai. Yang mana Allah telah memberikan saya nikmat yang paling besar. Termasuk nikmat itu Allah kasih tempat tinggal untuk saya dengan tempat tinggal yang baik sekali. Dulu aku tinggal di mana? Sumur. Nggak ada makanan, nggak ada minuman. Sekarang makanan tersebar, minuman tinggal bisa minum. Ternyata aku mau berzina? La, kata Yusuf. Itu, Pak,
kita bisa gunakan dua metode tadi, ucapkan ma'adzallah, kemudian yang kedua ingat nikmat apa? Allah. Itu yang perlu kita ketahui, sebagaimana kita nggak mau bermaksiat kepada, nggak mau membangkang kepada seorang yang telah berbuat baik kepada kita. Kayaknya udah azan belum ini? Hah? Sudah ya? Nah, insyaallah kita lanjutkan nanti ba'dal Isya 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Nah, taib ayyuhal ikhwatul kiram. Kita lanjutkan tema kita. Terakhir kita sampai ke ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan Yusuf, innahu rabbi ahsana mathwaya. Bagaimana mungkin aku mau berzina sedangkan dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah berbuat baik sama saya, memberikan saya tempat yang baik. Pak, Masya Allah tabarakar rahman, itu pelajaran bagi kita agar tidak lupa jasa. Yusuf tidak lupa kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bisa ambil pelajarannya untuk sama orang lain. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa saja yang berbuat baik sama kalian, apapun bentuknya, fakafi'u, balas kebaikan dia. Jangan enggak dibalas. Syuf, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Kalau seandainya kita ini enggak bisa balas jasa dia, maka doakan kebaikan untuk dia, apapun bentuk doa kebaikan itu, sampai kita merasa kita ini udah membalas jasa dia. Nah, itu dia. Minimal ucapkan apa? Jazakallahu khaira. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal untuk engkau berupa kebaikan. Ah, itu dia. Jadi kita diperintahkan untuk memang balas jasa orang, apalagi zat yang ngasih kita rezeki dari awal kita ada di perut ibu kita sampai kita meninggal. Masya Allah tabarakar rahman. Maka kita harus apa? Ingat jasa orang. Taib. Ayat yang setelahnya, ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syufa, ini ada syubhat ini. Orang tuh rancu di sini. Allah berfirman, wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Wa laqad hammat bihi, dan Zulaikha ada memiliki keinginan untuk zina dengan Yusuf. Wa hamma biha, begitu juga Yusuf ada keinginan kepada siapa? Kepada Zulaikha. Laula an ra'a burhana rabbi. Seandainya Yusuf ini enggak melihat petunjuk dari Allah. Kalau Zulaikha ada keinginan dan bahkan dia yang menggoda, tapi apa, sebagian orang tuh rancu. Wa hamma biha, dan Yusuf memiliki kecondongan kepada siapa? Zulaikha, ada keinginan syahwat ke sana. Laula an ra'a burhana rabbi, seandainya dia enggak lihat petunjuk siapa? Allah. Akhirnya orang mengatakan, berarti Yusuf pun ingin berzina dengan siapa? Zulaikha. Orang mikir seperti itu. Jawabannya la, tidak. Laula itu sebuah kata para ulama, adatum tina'in liwujud. Tercegahnya sesuatu hal karena adanya satu hal yang lain. Ana ambil contoh biar antum paham, Pak. Laulal ma lamutna. Kalau bukan karena air, kita mati. Kalau bukan karena ada sebab air, kita apa? Mati.
Selama ada air, mati nggak kita berarti? Nggak. Sama Yusuf, dapat nggak petunjuk Allah terus? Dapat. Berarti selama ada petunjuk Allah, berarti Yusuf tidak ada keinginan untuk apa? Berzina. Pertanyaannya sekarang, berarti ada nggak keinginan syahwat Yusuf untuk zina dengan Zulaikha? Jawabannya apa? Nggak ada. Karena dia memang lihat petunjuk siapa? Allah. Kan dari awal diajak berzina, apa ucapan Yusuf? Ma'adzallah. Sudah, dia udah tahu itu. Jadi orang ini salah faham. Kalau seandainya bukan karena nilai yang besar, kita gagal, kita nggak akan lulus. Tapi nilainya besar, lulus nggak dia? Lulus. Berarti apa kata para ulama? Sama Yusuf ini dijaga terus sama Allah. Dia nggak ada keinginan untuk berzina. Dia lihat petunjuk Allah. Berarti Yusuf tidak ada keinginan untuk apa? Berzina. Tapi kasusnya beda dengan manusia seperti kita. Karena kita ini seringnya tidak melihat petunjuk siapa? Allah. Ada petunjuk Allah pun kadang-kadang dibuang petunjuk Allah. Banyak? Banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang Masya Allah menjual agamanya dengan harga yang sedikit. Petunjuk Allah ada Masya Allah, tapi dia malah milih jalan yang lain. Mereka jual hidayah dengan apa? Penyimpangan. Itu terjadi. Jadi Pak, petunjuk Allah dia lihat malah milih apa? Milih jalan sesat. Banyak enggak? Banyak. Mereka ini menjual huda thamanan qalila. Mereka jual hidayah Allah dengan harga yang apa? Rendah sekali. Antum tahu hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Banyak sekali orang-orang yang jual agama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harga yang sedikit. Banyak orang murtad sebabnya mie instan, ya kan? Anda sering sampaikan ini. Satu kerdus mie instan harganya 110.000. Dia ambil mie instan tadi gratis dengan syarat dia harus murtad. Dia milih murtad untuk dapat apa? Mie instan. Banyak. Orang lihat hidayah Allah, dia muslim, tahu hidayah Allah, milih jalan yang sesat. Ishtarul hayatad dunya. Mereka jual kehidupan dunia. Mereka beli kehidupan dunia, afwan. Itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Nah, tapi kalau Yusuf enggak. Dari awal dia memang lihat hidayah Allah, petunjuk Allah, terus bersama siapa? Yusuf alaihi salam. Jadi, ingat Pak, ada enggak Yusuf syahwat untuk berzina dengan Zulaikha? Jawabannya apa? Tidak ada. Karena dalam bahasa Arab laula itu adalah adatum tina'in liwujud, kata para ulama. Tercegahnya sesuatu hal karena ada suatu hal. Tercegahnya Yusuf dari syahwat gara-gara ada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, kalau kita beda cerita Pak. Ini pelajaran bagi kita. Kita ini sering sekali enggak melihat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita lihat petunjuk Allah, kita abaikan. Nah, inilah bahaya kalau kita kalau seandainya kita ini dihadapkan dengan fitnah yang mana Yusuf itu berada di fitnah tersebut. Itu yang ingin dia istilahnya disampaikan isyaratnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Na'am, taib. Perhatikan di sini. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Begitulah kami memalingkan as-su' keburukan, wal fahsya kekejian. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Masya Allah. Syufa. Ada pertanyaan di sini. Allah berfirman, begitulah kami palingkan Yusuf dari apa? As-su' keburukan, wal fahsya kekejian. Apa bedanya keburukan dengan kekejian? Kalau bahasa Indonesia mungkin nggak ada bedanya. Tapi bahasa Arab antara su' dengan fahsya itu beda. Makanya detailnya bahasa apa? Arab. Masya Allah. Dosa itu disebutkan dengan banyak istilah dalam bahasa Islam, bahasa Arab. Ada disebutkan fahisyah. Wala taqrabuz zina, jangan dekati apa? Zina, innahu kana fahishatan
wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina perbuatan yang keji, maksudnya dosa, tapi namanya fahisyah. Wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Fahisyah. Jadi ada namanya fahisyah, ada juga namanya zulm, kezaliman. La tusyrik billah, wahai anakku, ini kata Luqman, janganlah berbuat syirik kepada siapa? Allah. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu perbuatan yang apa? Zalim, yang sangat besar sekali. Syufa, dosa syirik dan dinamakan dengan apa? Zalim. Kedua, ada istilah yang lain, munkar. Apa? Munkar. Dosa tapi disebutkan dengan munkar. Apa kasusnya? Man ra'a minkum munkara, barang siapa kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, maka rubah dengan tangan. Ini enggak sembarangan, Pak. Ada orang berbuat salah kita main tangan, enggak bisa. Orang yang bisa merubah kemungkaran dengan tangan itu adalah orang yang memiliki wilayah terhadap hal tersebut. Contoh bapak dengan anak bisa pakai tangan. Itu bisa, ada wilayah dia. Ada kekuasaan di situ. Enggak ada masalah. Seperti anak nggak mau sholat, boleh nggak kita pukul? Boleh, tapi nggak boleh mukul sampai luka, nggak boleh. Mukul sampai biru, anak sering sampaikan nih, haram, nggak boleh. Mukul pakai gesper, siapa ada anak nakal, anak kita ini nakal, pakai gesper keluar cetak, Pak, Allah marah. Anak sering sampaikan hadisnya, Allah nggak suka itu. Bahkan Nabi mengatakan, lallahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala aqdar 'alaika minka 'ala hadzal gulam. Allah tuh lebih mampu menyiksa engkau dibandingkan engkau menyiksa anak engkau. Ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mukul tuh pukul, ambil tangannya pukul, atau pakai siwak, ambil siwak maka apa? Pukul. Boleh. Jadi mengingkari dengan apa? Tangan. Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan apa? Lisan. Kalau nggak bisa dengan lisan, ingkari dengan apa? Hati. Ini dosa disebutkan dengan munkar. Ada juga dosa disebutkan dengan su. Ini dia. Linasrifa anhu su. Kami palingkan Yusuf dari su, dosa. Tapi namanya su. Fahsya juga sama, dosa tapi fahsya. Apa beda yang kita sebutkan? Ada juga namanya dzanb. Dosa juga, tapi namanya dzambun. Ada juga namanya ism. Ism ini ya dosa. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang dia itu berbuat contoh yang buruk, sunnatan sayyi'ah, contoh yang buruk, fa alaihi wizruha, maka dia mendapatkan dosanya. Dosa disebutkan dengan wizr. Jadi ada banyak tapi beda-beda. Apa nanti arti-arti salah satunya kita sebutkan. Baik, pertama, fahisyah, kekejian. Dosa disebutkan dengan keji. Linasrifa'an husu awal fahsya. Kami palingkan Yusuf dari perbuatan dosa su dan dosa fahsya. Fahisyah kata para ulama adalah adzanbu fihi mut'ah. Dosa yang ada rasa nikmat. Seperti perbuatan zina. Dengan disebutkan fahisyah, semua orang faham. Dosa zina ada mut'ah di situ. Ada kenikmatan, cuman kenikmatan yang sebentar. Jangan diremehkan, Pak. Disebutkan betapa banyak dosa yang ada nikmatnya sedikit, yurithu huznan tawila. Kesenangan yang sedikit mewariskan kesedihan yang abadi. Contohnya apa? Zina. Itu Pak abadi, Pak, kesedihan itu. Gak bisa dihilangkan. Punya anak dinisbatkan kepada siapa? Ibunya. Nggak bisa lepas itu. Sampai kapan? Sampai mati. Betapa banyak dosa yang ada mutahnya, ada kesenangannya, tapi sedikit, sebentar. Yurithu huznan tawila, tapi kesedihannya abadi. Termasuk zina, dampaknya besar. Naam sahih. Itu disebut oleh para ulama. Nah, itu fahisyah adalah dosa yang ada mutahnya, ada kenikmatannya. Seperti zina, la taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Taib, ada dosa zulm, kezaliman. Dosa zulm itu adalah dosa yang tidak ada mut'ah kenikmatan. Contohnya perbuatan syirik. Pak, perbuatan syirik ini, Pak, bukannya kita nikmat malah sengsara. Wallahi sahih. Enggak ada kenikmatan sama sekali syirik ini. Kita yang sengsara. Antum tahu, Masya Allah, ketika disebutkan oleh Luqman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan ini adalah kezaliman yang nyata, kezaliman yang besar. Pak,
Semua orang faham syirik ini nggak ada kenikmatan, justru menyengsarakan kita. Tapi banyak saja yang mengerjakan itu. Ana ambil contoh. Ada salah satu ikhwan udah tobat dari perbuatan syirik. Mbahnya dia itu dukun. Dia punya mbah itu dukun. Ini ikhwan ini cerita. Saat dulu ana punya sabuk warna kuning, isinya itu, antum tahu ada gambar sultan, dimasukkan ke dalam sabuk itu warna kuning, dibuat di sabuk. Apa kata dia? Setiap ana pergi, kalau nggak pakai sabuk itu, ana gelisah, takut ana. Bukannya dia nikmat, berbuat apa? Syirik, malah sulit, syirik lah. Nas'alullah salamatul afiyah. Hidupnya ribet, berat. Tapi banyak yang ngerjain, banyak. Siapa yang buat? Syaitan. Ditipu sama syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dibisikin terus dengan kefakiran oleh syaitan. Berbuatlah syirik, kalau enggak syirik nanti kamu fakir. Pakailah sabuk itu, sabuk apa? Kebal, kalau enggak nanti kamu celaka. Kan itu syaitan kerjaannya. Akhirnya bawaannya takut terus. Sampai Allah berfirman dalam surah Al-Jin, innahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada manusia minta perlindungan dari jin. Apa yang terjadi? Fazaduhum rahaqa. Bukan malah nikmat, malah menambah ketakutan. Kenapa orang bisa pakai penglaris? Rumah makan ada ditempel apa? Di dinding. Tahu antum di pintu gerbang itu? Takut miskin. Bawaannya nanti kayaknya nih nggak laku. Takut miskin, tempel itu. Penglaris. Pak penglaris ini nggak bisa apa-apa. Buat kita sengsara, buat kita gelisah, kita malah sulit. Yang lucu ya Allah, ada jimat dijual katanya bisa buat orang kaya. Dijual di Facebook. Ini jimat bisa buat kaya gini. Jadi ditulisnya fadilahnya, buat orang kaya ini. Keterangannya dijual karena butuh uang. Dijual karena butuh apa? Uang. Lah kalau memang dia itu penglaris bisa buat kita kaya, ngapain dijual? Dijual berarti dia miskin, tak kaya-kaya. Lah Pak, kalau memang betul jimat penglaris tadi memang buat kita kaya, dukun gak bakal jual. Tapi kenapa dukun jual? Butuh fulus. Dukun ini butuh apa? Fulus. Bawang dijual jutaan, bawang putih ditipu, butuh apa? Fulus. Butuh duit Pak. Kalau memang dia kaya, dukun nih punya pengaruh dan sebagainya, nggak bakal dijual gratis. Ana rukyah nggak pernah bayar orang. Ada orang datang ke ana nggak pernah dikasih, nggak usah Ustaz, untuk antum. Enggak Ustaz, ini hadiah untuk antum. Sudah ana terima. Ana nggak pernah, nggak usah Pak, antum sakit, antum butuh. Ana bilang ngapain antum beratkan? Antum ke dokter mahal, ngapain antum bayar ke ana? Ana bilang enggak, balikkan. Enggak Ustaz gini. Itu Pak, ana nggak pernah, sama sekali nggak pernah, dan bahkan ana nggak suka dikasih. Ngapain? Ruqyah kok. Ana nggak butuh fulus di situ. Tiba-tiba masya Allah tabaraka rahman, dukun konsultasi sama dukun, bayar nggak? Bayar. Di sini Pak, kata para ulama, syirik itu dosanya nggak ada mut'ahnya, nggak ada kenikmatan, justru sengsara. Bodohnya masya Allah, banyak orang berbuat apa? Syirik. Aina aklu haula, mana akalnya? Makanya Pak, kalau masih ada jimat-jimat di rumah, tolong bakar, udah buang. Gelisah nggak? Gelisah. Ana saat dulu minum air yang dibacakan sama dukun biar bisa kebal. Ini ikhwan ini sendiri cerita, ana ruqyah sembuh alhamdulillah. Jadi kasusnya dia minum itu untuk kebal. Jadi pernah dia sampai ke pondok, datang ke pondok, Ustaz tolong Ustaz, ana udah terdesak nian. Istri ana sampai mau bunuh diri, ana enggak tahu apa yang salah di ana. Oh, coba ceritakan apa kasus antum pernah berbuat kesyirikan. Ceritalah dia. Termasuk yang dia paling besar itu sebabnya adalah dia minum tadi, mau kebal dia. Cuman penasaran, mau kebal saja.
minum Pak. Akhirnya ketika ana ruqyah, Ustaz, betul Ustaz, di perut nih ana lihat air dan sebagainya, kata dia. Sampai tangan dia tuh Pak gerak-gerak sendiri, mau ngapain ana dan sebagainya. Itu kan berarti kan dia gelisah, takut hidupnya, sampai dia mau bunuh diri, istri juga sama kok. Bukannya malah senang, malah apa, sengsara. Itu dosa disebutkan dengan kata zulm, kezaliman. Nah, itu dia. Terus kalau fahsya, kalau fahsya apa itu? Fahsya ini adalah dosa yang dikerjakan secara diam-diam. Contohnya zina, ada mut'ah tapi dikerjakan diam. Karena apa? Banyak dosa yang orang nggak mau kerjakan secara terang-terangan. Contohnya apa? Zina. Tapi tetap aja Pak, zina di akhir zaman orang akan kerjakan zina secara terang-terangan. Masya Allah. Saking buruknya orang di akhir zaman. Jadi jangan minta hidup di akhir zaman. Ana Masya Allah minta sama Allah untuk hidup biar bisa lihat Dajjal. Biar bisa lihat apa? Dajjal. Hidup di zaman Dajjal tuh buruk sekali. Kecuali orang yang Allah rahmati seperti Nabi Isa. Sulit di akhir zaman. Sampai Nabi mengatakan la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang sebuah zaman kecuali zaman berikutnya lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya. Tetap buruk, Pak. Sampai kasusnya nanti di akhir zaman orang tuh zina seperti keledai bersetubuh di pinggir jalan. Zina di pinggir jalan. Terbuka. Enggak ada yang ngingetin. Itu di akhir zaman. Kalau sekarang mungkin enggak ada, Pak. Tapi di akhir zaman di pinggir jalan orang lihat udah. Sampai kata Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling baik dari mereka adalah orang yang mengatakan lawaraita wara al-jidar. Bisakah engkau berzina balik tembok? Dia nggak ngelarang, nggak bisa lagi ngelarang. Jangan kau berzina, nggak bisa. Tapi kalau sekarang Pak ada orang berzina di rumah bisa digerebek Pak, bisa digeledah langsung diusir. Zaman sekarang masih seperti itu. Di akhir zaman Pak nggak ada yang bisa larang. Sudah tradisi semua orang zina pinggir jalan. Apa yang dia orang terbaik? Dia mengatakan la waraita wara al jidar. Zina lah balik tembok, enggak apa-apa zina tapi balik tembok ya. Itu Pak dosa fahsya tersembunyi yang diinginkan Zulaikha bersama Yusuf. Allah lindungi. Mastur enggak terang-terangan. Ini tersembunyi. Nah, tapi kalau munkar itu yang terlihat secara terangan. Itu bedanya nama-nama apa? Dosa. Dzam juga sama, itsm juga sama. Naam. Banyak tanyaan ini. Taib. Wastabaqal bab. Yusuf lari menuju pintu. Zulaikha akhirnya ngejar siapa? Yusuf. Siapa yang duluan nyampe pintu? Yusuf mau keluar. Di situ nanti ada Al-Aziz, suaminya siapa? Zulaikha. Yusuf berusaha keluar mau ngadu perbuatan Zulaikha kepada siapa? Kepada si ini Al-Aziz, biar dia berhenti dari perbuatan zina. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubur, sampai ditarik baju Yusuf sampai robek. Itu kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita masuk dengan tanya jawab. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Ba'da subuh sebagian besar berzikir, namun ada yang baca Quran dengan suara yang keras. Mana yang lebih utama Ustaz? Taib. Ibadah itu diletakkan pada tempatnya. Habis sholat kita nggak ragu. Zikir yang paling utama apa? Baca Al-Quran. Kenapa? Dengan satu hurufnya kita mendapatkan berapa pahala? Berapa? 10. Beda dengan zikir-zikir yang lainnya, kita belum tentu dapat itu dan memang nggak dapat. Tapi baca Quran, zikir yang paling afdal baca Quran. Setiap satu huruf dapat pahala. Sampai Nabi mengatakan likulli harfin hasanah. Setiap satu huruf dapat apa? Satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan berapa? 10. Tapi tetap ibadah diletakkan pada tempatnya. Ada waktunya masing-masing. Habis sholat pernah nggak Nabi perintahkan baca Quran? Tidak, kecuali pertama yang dikerjakan apa? Zikir. Habis zikir Qurannya diakhirkan. Baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq sama apa?
Anas kan gitu. Tetap dahulukan apa? Zikir. Pak, ibadah itu berikanlah pada masing-masing porsinya. Azan bagus bukan? Bagus bukan? Bagus. Pak, siapa yang pungkirin azan? Semua orang tahu fadilah azan besar. Sampai nanti Allah muliakan orang pada hari kiamat, tukang azan yang sering azan itu Allah kasih identitas. Atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah al-muadzinun. Orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat apa? Orang muadzin. Ustaz, kalau gitu enggak mau jadi muadzin. Panjang leher lucu. Tetap orang yang paling baik, orang paling ganteng itu yang paling apa? Panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Sekarang beda kita, Pak. Tapi pada hari kiamat itu paling kebanggaan. Kehidupan dunia beda dengan kehidupan akhirat. Jadi semua orang tuh masya Allah ada rasa ghirah melihat masya Allah fulan identitasnya itu ada. Ini kita semua tahu ini orang yang Allah muliakan. Jadi kita nggak ragu Pak, adzan ini ibadah yang agung. Tapi Pak, cobalah antum adzan jam 12. Adzan jam berapa? Jam 12. Ngamuk nggak orang? Jam 12 malam, bukan 12 siang. 12 siang zuhur. 12 malam ngamuk orang. Antum tahu Pak, ada ikhwan kita, ikhwan sunnah, masya Allah, kasihan. Ada ini anak ngisi di sebuah tempat, ada ikhwan kita Pak, dia itu tidur siang dan ternyata bangun sebelum waktu asar. Belum datang waktu asar, sekitar jam-jam 2-an. Dia kira asar, kok nggak ada yang azan ini, masih jam 2. Nggak lihat jam, berangkat dia ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, langsung diamuin satu masyarakat, dia diamuin. Kasihan Pak, ya Allah. Sampai sunnah ini dicela-cela dan sebagainya sama masyarakat itu. Dia bilang, ana nggak sengaja, kata dia. Ana nggak tahu. Adzan padahal agung bukan? Agung, tapi kalau bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya, jelek bukan? Jelek, tidak bisa. Makanya kita ngerjakan ibadah sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Quran juga sama. Apalagi baca Quran dengan keras di samping orang sedang berzikir, di samping orang sedang sholat. Ada orang sholat di zaman Nabi loh ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi SAW ada orang sholat, sebelahnya orang baca Quran. Ternyata baca Quran ini dengan keras. Yang Nabi salahkan orang yang sholat atau baca Quran? Yang baca Quran dengan keras. Ana pernah, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ana berangkat waktu itu ke Kota Lahat mau kajian di salah satu masjid. Masjid ini bukan masjid sunnah, tapi Ana nggak ngisi kajian di situ. Cuman Ana mampir saja di situ. Ana sholat sama santri-santri Ana. Jadi ketika kami mau kami bangkit lagi habis apa? Salat. Assalamualaikum warahmatullahi sama imam, assalamualaikum warahmatullahi. Kami bangkit salat. Allahu akbar. Ana baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Pak, yang zikir imam tadi malah digedein. La ilaha illallah. Ana berusaha nih, Pak, kan santri enggak dengar nih. Ana akhirnya berusaha lebih gedein lagi. Ana bilang ihdinas siratal mustaqim, siratal la ilaha illallah. Tambah digedein, ya Allah akbar. Sudah ngalah, ana enggak bisa lagi. Santri dengar enggak tahu ana akhirnya. Akhirnya pas ana habis salat ana tanya, "Antum dengar?" "Sat, kecil sekali, Sat." Ya sudah. Ini kan orang enggak tahu momen nih, Pak. Kalau ini Nabi SAW masih hidup sama para sahabatnya, habis tuh imam, Pak. Enggak boleh. Kenapa? Karena jamak sama qasar itu kesempatan untuk orang musafir. Kita ganggu orang sholat dengan zikir kita, apalagi bacaan Quran. Ini tidak boleh ganggu sama sekali. Makanya kita harus lihat momen ibadah itu harus sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita jaga. Itu yang harus kita jaga. Nah, nggak tahu kenapa terlalu seperti itu ya. Ana nggak tahu loh, ala kulil. Cuman memang ya ala kulil mereka masih tidak tahu ilmunya, berarti itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Apakah sama pahala berjalan kaki ke masjid antara berangkat dan pulang? Naam.
Berangkat ke masjid dapat pahala, pulang ke masjid juga dapat apa? Pahala. Sampai disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid waraha. Siapa yang berangkat ke masjid dan pulang apa? Dari masjid. Syuf, a'addallahu nuzulahu kullama ghada waraha. Allah berikan tempat dia di surga setiap dia berangkat sama dia apa? Pulang. Langkahnya juga sama. Orang berangkat ke masjid dapat pahalanya, pulang juga apa? Sama. Tapi yang jalan lo ya, naik motor, orang masya Allah, likulli khutwah hasanah, setiap langkah itu ada kebaikan. Kaki kanan yarfa'ud darajat, mengangkat apa? Pahala. Kaki kiri menghapus dosa. Ustaz, gimana kalau naik motor? Apakah setiap perputaran roda mengangkat derajat kita? Iya atau tidak? Tidak. Karena di zaman Nabi ada kendaraan, ada, tapi bukan motor, onta. Onta, kuda, keledai, itu ada di zaman Nabi SAW. Tapi orang yang naik kuda nggak dapat fadilah itu. Orang naik onta nggak dapat fadilah itu. Makanya mereka walaupun ada kendaraan, mereka tetap jalan. Kalau onta pak enak, rodanya, kakinya ada 4. Kalau naik jalan kaki berapa? 2. Tapi yang dihitung pahala itu cuman orang yang jalan kaki. Kecuali jauh pak. Kalau antum dari rumah sampai sini pingsan, jangan jalan. Naik apa? Naik motor, nggak apa-apa. Cuman pahalanya nggak dapat. Niat boleh? Boleh. Ya Allah, kalau rumah anak dekat ya Allah, anak jalan. Biar antum dapat pahalanya. Boleh niat, boleh. Tapi pas Allah kasih rumah yang dekat masjid, tetap naik apa? Motor, nggak dapat pahalanya. Allah tahu apa yang dalam hati kita. Kalau memang jujur, Allah tahu siapa yang jujur sama yang dusta. Jadi bisa dapat pahala, bisa dengan niat. Jadi ala kulli seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pahalanya itu ke masjid, berangkat ke masjid sama pulang itu sama. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pada ayat 23 surah Yusuf, Rabb yang dimaksud Allah atau tuannya Yusuf. Khilaf para ulama, ada yang mengatakan Rabbi di situ adalah Sayyidu Yusuf, maksudnya Al-Aziz. Ada yang mengatakan Rabbi di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ana condong yang menyatakan, ulama yang menyatakan bahwasanya di situ adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya disebutkan dengan Rabb. Kita kalau seandainya memiliki budak, kita ini Rabbu fulan. Kita ini tuannya si fulan. Itu seperti itu. Cuman Allah alam, ana lebih condong kepada yang menyatakan, ulama yang menyatakan bahwasanya Rabb di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Standar berpakaian seorang muslim atau muslimah. Taib, muslim ini nutup aurat. Muslimah juga sama nutup aurat. Auratnya muslim itu dari mana? Pusar sampai lutut. Lutut enggak termasuk. Ma baina surrati ila rukbah aurah. Apa yang ada di antara pusar sampai lutut aurat. Berarti lutut bukan termasuk aurat. Loh kok bisa? Antum tahu kota Prabumuli? Tahu ya? Antara Lembak itu arah Palembang, Prabumuli. Ke arah Tel apa yang ujung Prabumuli? Antara Lembak sama apa sih? Yang arah Muara ini? Niru ya, oke lah, Niru lah anggap. Enggak kejauhan Niru itu. Hah? Tapi begini aja lah, udah. Anda contoh yang lain. Oh iya, provinsi. Antara Riau sama Sumsel, Jambi. Paham? Anda ulangi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina surrati ila rukbah aurah." Apa yang ada di antara pusar sama lutut adalah apa? Aurat. Taib. Ada orang berprasangka, oh berarti pusar aurat, lutut juga apa? Aurat. Salah. Apa yang ada di antara Riau
sama Sumsel adalah Jambi. Apakah Riau termasuk Jambi? Tidak. Apakah Sumsel termasuk Jambi? Maka apa? Tidak. Faham? Bukti yang lain hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ketika itu sahabat mengatakan Nabi SAW itu duduk di pinggiran air. Jadi ada macam kolam, Nabi duduk. Fakashafa rukbatahu, maka Nabi buka lututnya biar enggak kena air. Famarra bihi Abu Bakar, maka lewatlah Abu Bakar, Nabi enggak tutup. Famarra bihi Umar, maka lewatlah Umar, Nabi enggak tutup. Falamma marra bihi Utsman, ketika Utsman lewat baru Nabi tutup. Kenapa? Karena Nabi malu dengan Utsman. Gimana aku enggak malu, kata beliau, sedangkan para malaikat malu kepada siapa? Utsman ibn Affan. Kalau seandainya aurat, harusnya dari Abu Bakar tadi sudah ditutup. Maka yang sahih wallahu alam bisawab bahwasanya lutut bukan termasuk aurat. Ini aurat laki. Bukan berarti kalau gitu bisa nampakkan kita lutut. Enggak juga. Itu bisa menghilangkan muru'ah atau wibawa. Antum Pak kalau lihat ustadz di sini kan ngisi kan udah Ustadz Ibnu Hajar, terus siapa lagi? Ustadz Abdurrahman Yusa, satu lagi Ustadz Akhiruddin ya. Antum lihat mereka pakai celana pendek, nutup pahanya, tapi lututnya nampak. Mau antum duduk belajar sama beliau? Enggak kan? Gimana ini ustadz nih? Lututnya nampak kan tak enak. Memang bukan aurat, cuman menghilangkan muru'ah. Antum tahu Pak, tangan nih aurat bukan? Bukan. Anak keluar pakai singlet. Keluar anak pakai singlet. Ustadz Ibnu Hajar keluar pakai singlet. Ngisi kajian pakai singlet, gimana? Lucu kan? Anak nggak mau duduk Pak. Nah, itulah istilahnya. Dia bukan aurat tapi menghilangkan muru'ah. Nampakkan lutut. Nah, itu batasan aurat laki. Wanita gimana? Wanita semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali wajah dan telapak tangan. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW untuk Asma bintu Abi Bakar. Asma ketika itu masih kecil tapi sudah mulai baligh, haid. Asma masih pakai bajunya ketat. Nampaklah itu. Apa kata Nabi kita sallam? Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ah, sesungguhnya wanita, idza balagatil mahid, kalau sudah haid, lam yasluh an yura minha illa lam yasluh an yura minha syai'un illa hadza wa hadza, maka enggak boleh tubuh dia nampak kecuali hadza wa hadza, wajah dan telapak tangan. Cuman kalau dia mau nutupin wajah dia itu lebih afdal. Kalau dia mau nutupin telapak tangan dia itu lebih afdal. Maka di sini wanita harus nutupin aurat, laki-laki juga nutupin apa? Aurat. Kedua, kriteria standar berpakaian seorang muslim dan muslimah tidak tasyabbuh. Tidak apa? Tasyabbuh. Apa itu tasyabbuh? Meniru-niru pakaian orang kafir. Anda nggak tahu pakaian khas orang kafir itu apa? Apa ya? Sekarang udah jarang pakaian khas orang kafir. Ya ada pakaian khusus orang kafir. Nggak tahu anak. Apa ya? Jas itu dulu iya, khas orang kafir. Dasi juga iya, topi iya. Celana bontolan juga iya. Cuman sekarang sudah umum dipakai orang muslim. Jadi boleh dipakai oleh orang muslim, dasi, jas boleh. Cuman zaman dulu itu memang betul. Nah, zaman dulu boleh nggak mereka pakai jas? Nggak boleh. Boleh nggak mereka itu pakai bantalon celana? Nggak boleh zaman dulu. Karena umat Islam kenalnya dengan sarung izar. Di zaman Nabi nggak ada celana. Tapi apa? Izar. Yang pakai celana pertama kali itu adalah siapa? Orang-orang kafir bantalon pertama kali dikenal. Orang Indonesia juga sama, nggak kenal celana. Kemeja, nggak ada kemeja. Mereka nggak kenal itu. Baru di zaman kita sekarang kita kenal itu. Nah, tapi sekarang kan sudah umum. Itu sudah jadi halal, bukan lagi tasyabbuh. Tasyabbuh ini yang identik dengan mereka. Anda nggak tahu pakaian apa yang identik dengan mereka. Nah, itu tasyabbuh, itu nggak boleh. Kalau wanita ada jilbab yang dipakai sama pendetanya perempuan orang
Nasrani. Ada nggak? Ada modelnya. Itu nggak boleh dipakai. Karena khas bagi mereka itu tasyabuh. Nah, kalau juga nggak boleh yang pakaian sempit atau nerawang. Ada orang tuh pakaian sempit, nggak boleh dipakai. Jangan, perempuan ini nggak boleh. Menerawang juga ada. Sampai disebutkan masya Allah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nari, ada dua golongan termasuk penduduk api neraka. Lam arahuma, sekarang aku belum pernah lihat, tapi nanti akan muncul mereka. Salah satunya adalah nisaun kasiyatun ariyatun, wanita berpakaian tapi telanjang. Dia pakai pakaian tapi nerawang, atau pakai pakaian tapi sempit, seakan-akan tak pakai, seakan-akan telanjang. Pak, masya Allah sekarang zaman fitnah. Ana pernah di mall sama abang Ana, yang di eskalator itu ya, yang tangga berjalan apa eskalator ya, eskalator itu. Ana di eskalator sama abang Ana, depan Ana ada budak perempuan Cino. Pak, ya Allah, kita nunduk ke bawah, nampak bening itu betis, nengok ke atas pakai baju nerawang. Di Palembang nih lah, serba salah, fitnah, wallahi fitnah. Makanya kita nih hafalan ini nggak maju-maju. Antum ngafal juz amma nggak hafal-hafal, padahal umurnya udah 40 tahun nggak hafal-hafal, sulit. Kenapa? Ke mall terus. Ya kita lihat aurat terus di mana-mana. Imam Syafi'i lupa gara-gara lihat betis. Sekarang rambut nampak, semua nampak dan sebagainya nampak, fitnah. Nah, wanita berpakaian tapi telanjang itu kena ancam masuk api neraka. Sampai kata Nabi, lam yadkhulnal jannah, mereka enggak akan masuk surga. Wa inna rihaha la tujadu min masyrati kadza wa kadza. Padahal baunya itu sudah tercium dari perjalanan yang jauh sekali. Masya Allah. Itu pakaian apa? Berpakaian tapi telanjang. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah bersentuhan atau jabatan bagi anak angkat, bagi orang tua angkatnya? Ngangkat anak kalau nggak dirodhoah maka nggak boleh, itu bukan mahram. Anak ngangkat anak, cuman anak ngurus anak itu saja, itu anak tetap bukan mahram bagi dia. Kalau anak ada ngangkat anak perempuan, itu bukan mahram bagi anak, kecuali istri anak rodhoahinnya anak. Karena Nabi kita SAW bersabda, ar-radha'atu tahrumu ma yahrumu an-nasab. Radha'ah membuat seseorang jadi mahram sebagaimana nasab membuat orang jadi apa? Mahram. Jadi itu macam anak-anak ya, karena disusuin sama istri anak. Faham sampai sini? Jadi kalau ngangkat anak belum disusuin, maka tidak dianggap sebagai mahram, tidak boleh jabat tangan. Itu dia. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bishawab. Makanya tetap ada fitnah. Buktinya apa? Zulaikha ngangkat anak Yusuf sebagai apa? Anak angkat, nggak disusuin. Memang iya, tetap ada keinginan ke sana, tetap nggak bisa kita pungkiri hal tersebut. Nah, wallahu alam bishawab. Cara menjaga pandangan agar terhindar dari fitnah, na'am sahih, dan ini fitnah besar. Nabi SAW bersabda, tadi anak sampaikan, ma taraktu ba'di, tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah untuk setelah saya, yang lebih berbahaya untuk laki-laki kecuali fitnah apa? Wanita. Terus gimana caranya? Ghaddul basar. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad untuk laki-laki yang beriman, tundukkan pandangan mata mereka. Karena kita tahu masya Allah, kaidah dari mata turun ke hati. Ini kata para ulama. Kenapa? An-nadhratu sahmun min sihami iblis. Pandangan mata itu adalah tombaknya siapa? Iblis yang beracun. Makanya Pak, kapan kita lihat orang, tundukkan pandangan. Wanita masya Allah cantik, langsung tundukkan pandangan. Jangan dilirik-lirik lagi. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Beliau bersabda, ketika itu Ali ibn Abi Thalib lihat wanita cantik masya Allah, ditundukkan, lihat lagi. Nabi langsung larang, ya Ali, fa innalakal ula wa laysa lakats tsaniyah. Wahai Ali, tidak dosa bagi engkau pada pandangan pertama, tapi dosa bagi engkau pada pandangan kedua. Ustaz, biar terus pertama, pantengin terus. Gak boleh,
Itu nggak boleh, tetap dosa. Sudah masuk pandangan yang kedua sudah. Karena perintah seorang muslim aslinya kapan nggak sengaja lihat langsung tundukkan apa? Pandangan. Jangan ditengok lagi. Ada salah satu masya Allah wanita Khath'amiyah. Ketika Nabi SAW sedang menggonceng Fadl ibn Abbas, saudaranya Abdullah bin Abbas, ada wanita Khath'am, masya Allah. Ini wanita cantik, masya Allah. Wanita Khath'am nih, kapan panas, saking putihnya mereka, pipinya itu merah. Kapan malu, pipinya apa? Merah. Putih mereka, cantik, masya Allah. Khath'amiyah. Datang ini kepada Rasul kita Muhammad SAW minta fatwa. Fadl bin Abbas tertarik sama dia. Fadl lihat terus ini. Nabi tahu. Fasarafa Rasulullah SAW wajahu. Maka Nabi SAW palingkan wajahnya Fadl. Pas dipalingkan, nggak sengaja, ya namanya manusia, sulit pak, wanita fitnahnya besar, nggak sengaja ditengok lagi. Maka apa? Nabi palingkan lagi. Nengok lagi, Nabi palingkan lagi. Itu nggak boleh seseorang lihat apa? Fitnah wanita, nggak boleh dilihat. Itu yang perlu kita ketahui. Na'am wallahu alam bisawab. Jadi gimana caranya? Tundukkan pandangan. Terus yang kedua, kalau ada istri, maka apa? Pulang ke istri. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih, kalau seandainya salah seorang kalian melihat kepada seorang wanita yang membangkitkan syahwatnya, apa kata beliau? Falyarji' ila ahlihi, maka dia langsung pulang ke rumahnya. Fa inna li zawjihi mithla ma yakunu laha, karena istrinya memiliki apa yang dimiliki oleh wanita tadi. Sama. Yang antum lihat dia punya hidung, istri juga punya apa? Hidung. Dia punya semisal afwan ya, ada kemaluan, dia juga ada kemaluan, sama, ada bedanya. Apa yang membedakan? Sama-sama wanita. Kata Nabi SAW, apa yang dimiliki oleh dia juga dimiliki oleh siapa? Istri kita. Falyarji' ila ahli, pulang. Terus gimana kalau kawan sekantor? Masa iya kami lagi kerja pulang ke rumah? Mintalah sama Pak Bos. Bisa nggak kira-kira? Bos izin. Ngapain? 10 menit aja. Nah ngapain 10 menit? Boleh nggak sini izin? Boleh. Potong gaji? Nggak apa-apa potong gaji. Daripada fitnah. Atau rajin-rajin puasa. Rajin-rajin apa? Puasa. Biar aman. Tapi yang repot, antum pulang ke rumah nggak ada istri di sini. Kebanyakan kita di sini ada nggak bawa istri nggak? LDR kan kayaknya. Wallah musibah pak. Berarti memang harus banyak apa? Puasa. Udah puasa kita sudah. Nggak apa-apa. Jadi serasa lajang lagi gitu ya. Nggak apa-apa. Ala kulli hal, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bolehkah jabat tangan dengan lawan jenis? Tidak boleh. Anda sudah sampaikan li'an yut'ana fi ra'si ahadikum. Lebih baik kepala kalian ditusuk dengan paku besi, itu lebih baik dibandingkan dia nyentuh apa? Tangan dia nyentuh wanita yang bukan mahram. Sampai Nabi Aisyah mengatakan, ma massad yadu Rasul sallam imra'atan qattu. Tangan Rasul enggak pernah nyentuh wanita manapun, enggak pernah. Wa inna ma yubayi'uhunna bil kalam. Kalau Nabi baiat, kalau laki-laki baiat dengan jabat apa? Tangan. Tapi apa kata Aisyah? Nabi baiat dengan wanita bil kalam, cukup dengan apa? Ucapan, tanpa ada jabat tangan. Berarti baiat nih Pak penting. Baiat itu penting sekali. Zaman Nabi kita Muhammad SAW. Nah zaman dulu Nabi nggak pernah nyentuh sampai untuk wanita, sampai untuk baiat nggak mau Nabi SAW. Karena fitnah. Itu jadi dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Jika seorang operasi ganti kelamin dan meninggal, bolehkah disolatkan? Perlakuan jenazah kelamin dahulu atau sekarang? Orang ganti kelamin itu nggak kufur. Dia masih muslim. Boleh nggak disolatin? Boleh. Siapa yang mandiin? Wallahu a'lam, ana nggak tahu. Kalau itu ana nggak tahu. Dia laki-laki ngerubah apa? Kelamin jadi perempuan. Ana nggak tahu ya kalau kayak gitu. Nanti ana cari. Wallahu a'lam bishawab. Antum mandiin dia, ada payudaranya, kemaluannya ya kemaluan wanita. Gimana itu?
Allah alam mana? Ana nggak tahu. Ya karena itu identik dengan naik apa syahwat lah. Ya kayak perempuan rambut panjang. Tapi tetap dia disolatkan karena dia masih muslim. Tapi siapa yang mandiin? Mungkin bapaknya paling aman. Siapa? Bapaknya atau ibunya. Sudah, itu yang paling aman. Bapaknya atau ibunya yang mandikan. Itu paling aman. Namullah alam bisawab. Hukum ganti kelamin atau gender haram, dosa besar. Transgender haram. Allah berfirman dalam Al-Quran Karim, fala yughayyirunna khalqallah. Mereka akan berusaha untuk merubah ciptaan Allah, rubah jenis kelamin. Ada bencong solat pakai jilbab, ya Allah. Tapi yang lucu masih solat. Bencong dia pakai. Ya Allah, ada bencong di Prabu itu Pak, di pasar, kosidahan dia. Kosidahan pakai jilbab di Prabu, ada Pak di pasar Prabu tuh bencong, kosidahan dia, selawatan, cintang, tapi pakai jilbab. Allahu Akbar. Musibah akhir zaman. Haram, dosa besar. Antum tahu, masya Allah, la'anallahu, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mughayyirati li khalqillah. Allah atau Rasul SAW melaknat orang yang pakai tato dan juga orang yang minta di tato. Kenapa? Rubah ciptaan Allah. Dan orang yang mencukur alis. Apa fungsinya nyukur alis? Tiba-tiba digambar lagi. Kan ini kan lucu, Pak. Orang mau nikahan, dicukur alis sampai habis, dilukis lagi, seakan-akan lukisan dia lebih indah dibandingkan apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah berfirman, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah ciptakan kalian dalam kondisi rupa yang paling baik, seakan-akan rupanya yang Allah berikan untuk kita nggak lebih baik dibandingkan lukisan kita. Wih, Pak, parah itu. Sampai Allah berfirman, wa laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Kami ciptakan manusia dalam posisi, dalam rupa yang paling bagus, Pak. Dicoret, dihapus, dihilangkan, digambar lagi. Dosa besar. Wal mutafallijat, yang merenggangkan gigi. Orang, Pak, zaman dulu udah tua direnggangkan giginya biar kayak anak muda lagi. Kalau anak muda nih, Pak, giginya nggak besar-besar, kecil-kecil, renggang-renggang. Nah, orang tua yang sudah mulai beruban itu dicat rambutnya, dirubah giginya direnggangkan. Nah, itu kena laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa besar. Nah, saat kapan kita bisa melaksanakan sholat istisqa? Kapan nggak turun hujan? Udah lama nggak di sini nggak turun hujan? Minta sholat istisqa, nggak ada masalah. Bolehkah sholat istisqa sendirian? Sholat istisqa dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW secara berjamaah. Jadi sholatlah secara berjamaah. Wa khairul huda nabiyina Muhammad SAW. Sebaik petunjuk siapa? Nabi SAW. Apakah dosa zina akan diampunkan tanpa hukuman rajam? Naam, kalau Allah berikan ampunan. Kenapa? Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau seandainya Allah takdirkan, Allah berkehendak untuk ampuni, Allah ampuni tanpa dirajam. Tapi kalau Allah berkehendak untuk adab, maka Allah adab. Jadi bisa nggak diampuni? Bisa. Buktinya apa? Ketika Nabi SAW, ketika itu para sahabat merajam Ma'iz karena berzina. Nabi awalnya nggak mau rajam dia. Kata Nabi SAW, la'allaka qabbalta au ghamasta au lamasta. Engkau mungkin cuman mencium, nggak sampai zina. Atau engkau cuman nyentuh saja, atau engkau cuman belai saja, nggak sampai zina. La ya Rasulullah, zina itu enggak. Sampai Nabi tanya, apakah seperti sumur yang timba yang turun ke sumurnya? Iya, kata dia. Nabi ngomong kepada para sahabatnya? Sumuhu, coba cium bau mulutnya. Siapa tahu dia habis minum khamar, lagi gila ini orang, lagi nggak waras. Dicium normal, nggak ada bau tua tuh, nggak ada bau khamar tuh, nggak ada. Maka mau nggak mau dirajam. Pas dirajam si Ma'iz, Pak, rupanya sakit.
Maiz langsung bangkit dia dari paret tadi, langsung kabur lari. Sahabat dikejar naik kuda bawa batu, ditimpu, pang, mati di jalan. Apa kata Nabi kita sallallahu? Fahalla taraktumu. Kenapa kau enggak biarkan itu pergi kabur? Fayastaghfirullah, dia minta ampun sama Allah, faghfarallahu lahu, dan dia akhirnya diampunkan oleh Allah. Berarti bisa enggak? Bisa, biarkan dia kabur. Rupanya takdir Allah sudah mengatakan dia mati dilempar batu, sudah meninggal. Itu berarti bisa diampunkan, bisa. Na'amullah alam bisawab. Apakah biasanya imam tidak membaca doa iftitah? Baca. Imam tetap baca. Nabi SAW jadi imam tetap baca apa? Iftitah atau istiftah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, atau Allahumma ba'id baini sampai yang terakhir. Cuman kadang-kadang ada kondisi imam nggak baca apa? Istiftah. Mungkin ada darurat. Semisal bacaan sholat tarawih, tapi rugi. Ngapain nggak baca istiftah? Padahal pahalanya besar. Allah alam bisawab. Apa hukumnya menabur bunga di makam? Banyak orang menabur bunga di makam alasannya gara-gara mereka nganggap itu ibadah. Kapan nggak naburkan bunga di makam maka itu kurang pahalanya. Betul bukan? Sampai mereka ini risau kalau nggak naburkan bunga di makam. Ini kalau sampai keyakinan seperti itu maka itu perbuatan bid'ah. Karena Nabi SAW nggak pernah nabur bunga. Nabi nggak pernah sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat kuburan Baqi dari zaman dulu sampai zaman kita sekarang, Baqi masih ada, Pak. Ada nggak taburan bunga? Jawabannya tidak ada. Taib, antum tahu nggak? Ada nggak mereka dalil? Ada. Mereka itu ada dalil, cuman salah pendalilan. Ketika itu Ibnu Abbas dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Nabi SAW melewati dua kuburan. Dua apa? Kuburan. Apa kata Nabi SAW? Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Dua orang penduduk kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan mereka diazab bukan karena perkara besar. Salah satunya amma ahaduhuma fakana la yastatir minal baul. Salah satunya dia kencing tapi enggak bersihkan tubuh dia dari air kencing. Yang kedua fakana yamshi bin namimah. Dia ini apa? Jalan dengan namimah, adu domba. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasul? Fa akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfaini. Nabi ambil pelepah kurma basah, Nabi patahkan, Nabi SAW tancapkan di satu kuburan dan di kuburan yang lain. Apa kata Nabi? La'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Aku berharap dia ini diringankan azabnya selama pelepah kurma tadi tidak kering. Apa kata mereka? Itulah makanya kita taburkan bunga. Tapi salah. Kenapa salah? Berarti antum memvonis ahli kubur tadi sedang diazab oleh Allah. Kita letakkan Pak bunga, berarti kita nuduh orang tua kita sedang diazab oleh Allah. Bahaya bukan? Bahaya. Siapa yang bilang dia ini di Pak? Nabi kenapa letakkan jaridah tadi? Gara-gara dapat wahyu dikabarkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus di mana yang paling tepat? Cukup doakan kepada ahli kubur. Itu kata para ulama. Na'amullahu a'lam bisawab. Jadi seperti itu. Faham Pak ya? Jadi tidak perlu kita naburkan bunga. Karena kenapa? Kalau kita naburkan bunga dengan hadis tadi, berarti kita anggap ini pemilik kubur pelaku dosa. Kan bahaya. Janganlah. Cukup kita doakan orang tua kita yang di dalam kubur. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mana yang lebih utama? Ustaz, mana yang lebih tampan antara Nabi Yusuf atau Rasulullah SAW? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad laqad u'tiya Yusuf syatral husni. Nabi Yusuf alaihi salam diberi oleh Allah setengah keindahan dunia. Tapi Nabi SAW laqad u'tiyal husnan. Allah memberikan Nabi SAW itu seluruh keindahan dunia, enggak setengah. Sampai disebutkan
para sahabat itu kapan mereka ini lihat Rasul, itu mereka sedang menikmati wajahnya Rasul. Kalau kita Pak, orang kan banyak foto matahari terbit sama matahari terbenam, sunset sama sunrise kan gitu ya. Kalau mereka nggak itu, kalau para sahabat nggak nyari itu Pak, nyari wajah siapa? Rasul. Mereka lihat itu wajah Rasul udah senang sekali, indah sekali Rasul. Naam. Makanya kata para ulama, memang dikhilafkan, yang paling ganteng itu 3 orang. Kalau nggak Nabi Muhammad SAW, atau Nabi Yusuf, atau Nabi kita Nabi Adam alaihis salam. Tapi yang paling ganteng dari siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Salat maghrib apa ada salat qabliyahnya? Naam, ada. Kenapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap salat itu ada qabliyahnya. Apa dalilnya? Ma baina adanaini salatun. Di antara 2 adzan, maksudnya adzan dan iqamat, salatun, ada syariat salat. Salat sunnah qabliyah sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum subuh sama sebelum apa? Duhur. Wallahu alam bisawab. Ustaz, laki-laki punya kewajiban mendidik agama istrinya. Saya lagi ikhtiar untuk menikah. Ilmu wajib apa yang perlu dipersiapkan Ustaz? Mohon nasihatnya. Ilmu berumah tangga. Terus yang kedua, ilmu agama yang pokok, akidah, sholat, itu penting. Yang lucu Pak, ikhwan-ikhwan ini kapan sudah nikah dia nggak ada landasan ilmu. Akhirnya, dek berangkat kajian, abang nggak bisa ngajarin, adik kajian, biar ustadz aja ngajarin. Naam sahih. Apa kata istrinya? Loh bang, masa kayak gitu? Abang lah yang ngajarin. Nanti dek, apa yang abang sampaikan beda sama yang ustadz sampaikan. Abang nih dhaif, lemah hafalan, nggak nyatat. Nah itu dia. Jadi nanti beda ceritanya. Nah kalau udah seperti itu, antum didik istri untuk rajin kajian. Naam. Sekarang istri ini sering dibawa sama suaminya ke mall. Jangan. Sesekali itu bawa ke kuburan. Antum pernah bawa istri ke kuburan? Dek, ke kuburan kita yuk. Ngapain? Ngingat mati. Pernah? Bu, pernah nggak diajak suaminya? Mana? Dibawa kemana sama suaminya? Ke mall, kuburan? Nggak ada. Makanya bawa sesekali kemana? Kuburan. Itu penting itu Pak. Kapan istri suka mencak-mencak, suka marah, cerewetnya Masya Allah, itu tanda antum sering ke mall sama istri. Bawa ke kuburan Pak, bawa ke masjid. Nah ini, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman surga, lewat nih, ada pengumuman kajian, farta'u, singgah dulu, duduk. Bawa istri kita. Na'am, wallahu alam bisawab. Saat istri jauh, gimana? Ya sudah, sabar. Istri kita jauh, sabar, mau bilang apa lagi? Wallahu alam bisawab. Nah, ini sudah habis waktu kita. Sudah selesai ini, semua pertanyaan sudah kita jawab. Kurang lebihnya mohon maaf jika yang benar datang dari Allah, jika yang salah datangnya dari syaitan dan anak pribadi. Antum tanyakan, coba tanya sama ustaz yang lain, kasus tadi siapa yang mandikan orang transgender, laki-laki ataukah perempuan? Ana nggak tahu itu, tapi coba nanti cari ilmunya, tapi ana nggak tahu untuk saat ini. Wallahu alam bisawab. Nah, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.